Oke. Sebelumnya tadi dari mana, Bang? Saya dari Bandung. Bandung. Ya, Jadi ke sini expand tadi ya, ya, misalnya. Oke. pengen menyebarkanlah sesuatu hal Ah, yang aku kreasikan itu. ah. Ini tadi kembali ke yang konsep awal tadi ya, ke pertanyaan tentang gimana sih menghadapi masa-masa sulit. Pernah nggak sampai mengalami masa-masa sulit itu? Ungkapannya gimana? Pendapat? Kalau dibilang masa-masa sulit sih, yang namanya kehidupan Ah, pasti berputar. iya. Ya. Nah, dalam kategori masa sulitnya itu seperti apa dulu buat ininya? Bisa jadi dalam kita kondisi terpuruk, nggak kerja misalnya, dalam konteks pekerjaan ya. Aku nih masa-masa sulit nih, nggak kerja nih. Gimana ini caranya Oh, aku, berarti Pak, ya lebih punya ke pengalaman itu nggak? finansial lah. Bisa, Finansial. finansial bisa. Kalau untuk lebih ke finansial untuk masa pekerjaan ya sering Pernah terjadi gitu ya. gitu kan, banyak, bahkan nggak satu dua orang lah Hmm, yang merasakan itu gitu kan. Menurut aku sih hal lumrah buat ini, manusia karena ya. mencari sesuatu hal yang ingin kita capai Ah, kan, itu apa ya, kita mengikuti nafsu kita untuk ah, mencapai sesuatu hal yang ingin kita capai itu kan. gitu ya. Dan muncullah kategori ya, kenapa sih hidupku kayak gini gini. Iya ya, kadang begitu. Terus Ya, minta petunjuk lagi ke apa? Sang pencipta misal. ya, Maha yang kuasa Ya, gitu kan. begitu. Berilah aku petunjuk begitu. Ya, dan kebanyakan manusia itu luputnya apa, ketika dia diberi kenikmatan Hmm, untuk ini tuh, dia lupa akan lupa yang ya. menciptakan dia Benar. gitu, Kadang pada orangnya Tuhan sendiri gitu kan. dikasih ujian yang enak itu dia lupa. Nah, pasti luput gitu kan, apalagi udah apa ya, kita diberi untuk apa, dalam hal ekonomi lah, Ah, mau dari harta, wanita, semua sih itu, bahkan dari ininya pasti lupa akan ini, jadi merasa dunia punya milik sendiri gitu iya kan. benar. Karena sudah memiliki apa? Power ya, kejayaan dia ya. Jadi merasa wah, aku bisa gitu kan. Hmm. Dan kebany- kalau aku sih, cara pandang aku buat ininya, bahkan bisa dikategorikan kebanyakan orang itu secara tidak sadar dia mentuhankannya diri sendiri. Gitu ya. Egonya ya yang Ya, di ini ya. Dari waktu itu nih, pernah nggak sampean berpikiran itu di masa-masa sulit itu ingin melampauinya, itu istilahnya ingin melompatinya, nggak ingin di masa itu ya. Jangan ya sang pencipta, aku nggak mau di masa-masa ini nih, di waktu ini nih, aku ingin melompati itu. Pernah nggak punya pemikiran seperti itu? pernah. Pernah. Ya. Tapi itu nggak mungkin terjadi dan nggak bakalan terjadi kan. Ya. Nah itu sebentar, ini sedikit buka di Quran ya. Ya. Kalau kita kan berpedoman di situ. Hmm. Bentar bang, aku agak lupa. Mengingatkan sesama-sama manusia ya, yang di Ya. penonton nanti para netizen, sama-sama supaya kita itu nggak lihat video yang apa, hiburan-hiburan aja itu, yang Ya. seneng-seneng aja. Sesekali lah yang berpikir gitu loh, nggak ada salahnya kan. Diajak untuk berpikir. Ya benar kan gitu. Dan setiap Dan manusia mempunyai ajal, atau batas batas waktu. waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau Ah, percepatan sesaat pun. nah, itu kan ada keterangannya bang, mempunyai ajal atau batas waktu. Ya, Nah, ajalnya diganti di masa itu, di masa sulit itu. Kan ada batas waktunya itu. Kita nggak bisa melewati itu dengan begitu saja atau melompati. Ini kan keterangannya kan begitu. Jadi kalau kita ingin melompati di masa itu, nggak mau di masa sulit nih. Maunya di masa yang seneng aja. Kan nggak bisa itu. Keterangannya bisa. begitu kan. Nah, Kadang orang ingin seperti itu, ingin berdoa seperti itu. Bahkan ingin mengalihkan itu. Nggak bisa tetap kan. Kita melewati masa sulit itu kan. Dan hmm, sebenarnya masa sulit itu akan memperkuat dirimu untuk di kedepannya. Sebenarnya kan begitu. kalau menurut aku sih, kalau di Ah, ininya,
Maaf ya Bang ya. Ya nggak apa-apa, ini pendapat kan, Mm. sharing aja. Kalau menurut aku buat dari isi yang makna buat ini ya, Ah, karena punya tafsir sendiri-sendiri ya. benar, Buat benar. ini kan. Dalam kehidupan itu nggak bisa kita harus menjudgment dari satu sudut, Satu sudut pandang. Ah. karena kalau buat masalah kehidupan mereka mempunyai jalan kehidupan masing-masing, Ah. tapi dengan ininya secara natural atau ininya tuh secara keseluruhannya itu semua itu merasakan semuanya itu, cuman berbeda di waktunya aja. Iya benar, ada batas waktunya kan masing-masing memang. Setiap orang. Cuman Ya. ini kan menceritakan yang saya ambil kan, saya kutip kan batas waktu. Ya, batas waktu. Dari segi batas waktu itu konteks dari ininya sih agak gimana ya? Aku masih gimana? Gak apa-apa, yang sesuai sampean maksud aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Kita kan sama-sama belajar gitu. Mungkin ini agak bisa di-cut ya sedikit nanti. Oh ya bisa, nggak apa-apa. Dilompati aja. Takutnya berbeda dari Oh berbeda, Ya. jauh gitu ya, nyimpang gitu dari frame. Menyimpang istilahnya. dari ininya gitu kan. Soalnya kan aku sempat beberapa kali terjerumus kena di Kenapa itu? di filsuf juga, Oh, iya. mengalami Ah. itu karena kemarin ada ini, alhamdulillah aku dapat hidayah lagi untuk masuk ke ajaran kesenian. Oh gitu. Sempat ada beberapa kali lah aku ketemu sama kawan, ngikut situ, ketemu sama kawan ini, ngikut sini. Buat mencari ya, mana ini yang bener ini. Mana yang betul-betul apa sih definisinya aku untuk hidup di dunia ini gitu kan? Apa sih perlunya agama itu buat apa hidup aku gitu kan? Sedangkan aku ngeniin untuk di dunia ini kan hidup untuk mati, bukan hidup untuk mati. berlomba. Benar nggak? Kalau menurut pendapat masing-masing sih seperti itu. Cuman kembali lagi, kita kan ada petunjuknya ini. Setiap sesuatu yang diciptakan kayak misal HP, kan ada buku petunjuk. Ya. Apapun ada buku petunjuknya ya. Kalau manusia petunjuknya, apalagi kalau bukan Quran misal ya. Kalau kita Muslim ya, kalau ya ada kitabnya masing-masing lah. Kalau Nasrani ya pakai Injil gitu. Kalau ini kan pakai kitab. Kalau hidup untuk mati sih, menurutku sih kurang pas. Karena di satu ini ayat 5156 ini Az-Zariyat, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kepadaku siapa? Yang menciptakan kan? Ya maaf. Ya, beribadah sesuai dengan petunjuknya dia. Petunjuknya dia kan melalui firman-Nya dia kan di Al-Qur'an. Seperti itu sih. Bukan untuk mati ya. Kita hidup untuk mati cepat banget itu, Bang. Kalau menurutku loh. Maksud aku karena menurut dia kan begitu. Dalam segi untuk di fase yang namanya, karena setiap statement itu mempunyai fase tersendiri untuk dirinya. Bukan aku mau nggak apa-apa, beda pendapat itu wajar. Defensif diri atau gimana, tapi dalam segi ini dalam ini kita meyakini kita hidup di dunia ini untuk beribadah gitu kan. Nah, sedangkan ada abang mungkin pernah mendengar dalam di agama itu hidup untuk beribadah berarti beribadah untuk sampai ini mungkin sampai air mati istilahnya. Jadi nggak kerja gitu ya? Ya enggak lah. Itu pasti ada urusan dunia, ada urusan langit istilahnya. Ini kan urusan langit mencari beribadah. Dan tetap untuk mencari nafkah ya tetap itu otomatis sih. Nah, sedangkan dari segi mencari nafkah itu dihubungkan dengan akhirat. Oh iya. Kan gini Bang. Misal nih, secara logika ya, jelaskan ya. Kita ke masjid, kita ke tempat ibadah, kita kan butuh pakaian, butuh kendaraan. Misal kalau kita tempatnya jauh, ya kan, ya otomatis
itu butuh biaya kan. Ya. Ya, jadi kita kerja juga sesuai dengan kehidupan manusia, kita kerja, tetap kerja. Ya. Cuman untuk beribadah iya. Cuman melalui itu kan butuh biaya. Duniawi itu wajar. Ya tetap kita Duniawi. mengerjakan itu. Berarti kalau dalam konteksnya seperti itu untuk apa ya? Untuk hal perihal di dunia, karena kita melihat realita sekarang ya. Ah, Manusia itu saling berlomba-lomba untuk semakin kaya untuk di dunia, sedangkan akhiratnya mereka lupa. ya itu yang bahaya. Kalau itu sih berarti mereka nggak balance Nah, ketemunya. Harus balance. karena apa ya yang saya lihat ya, rata-rata semua eh, sudah berada di penghujung atau yang nggak tahu lah ya, istilahnya sudah Sampai mencapai generasi untuk Z lah itunya. istilahnya. Nah, Eh, ujung zaman. orang-orang itu ya udah tinggal menikmati untuk akhiratnya. Sedangkan orang yang di bawah standar kita atau standar ekonominya di bawah lah ya, ekonominya, mereka masih berlomba-lomba, bahkan untuk bertahan hidup pun mereka lebih apa ya, bahkan lebih sulit gitu kan. Iya. Ininya. Nah, dalam konteksnya itu apa ya, mencari keadilan untuk hal garis ininya berarti kan ditolak ukur dari ekonomi dong. Apanya itu? Kalau kita untuk mengejar Ah, dunia akhirat juga. nggak juga sih. Karena itu kan harus balance semua. Harus balance kalau menurut gue sih. Ada sih ayatnya, saya lupa ya. Kejarlah apa ini, dahulukanlah urusan langit, nanti istilahnya yang urusan di dunia ini pasti otomatis ikut. Ya sih. Cuman maaf lah aku agak Iya nggak rasis apa-apa, sedikit. nggak apa-apa, karena begini. Semisal nih secara logika ya, bapak kita ini turuti bapakmu, nanti kamu akan dituruti kemauanmu itu. Ya. Kadang kan orang begini, saya ini hidup nggak sesuai keinginanku. Jangan begitu. Sedangkan dirimu tidak hidup sesuai dengan kemauan Tuhan atau Sang Pencipta, misalkan gitu. Atau Allah. Ada Bener nggak? yang Logika nggak? menurutku kurang pasti, tapi ada sesuatu yang ini, kayak uang, kejar aku sampai kamu mati. Tapi ada lagi apa ya, dunia kah atau apa gitu, Ya. kejar aku sampai mati. Terus dari situnya pada akhirnya apa ya, pembalikan gitu kan, dari setiap kayak uang dunia untuk akhirat, ya. Cuman balance-nya yang satu aja kan, karena yang itu akhirat gitu kan, kejar aku akan kuberi semuanya gitu kan, untuk akhirat gitu kan. Dalam itunya oke aja, pasti semua orang merasakan, cuman hanya mereka itu kurang rasa bersyukur untuk berada di step itunya dan memanfaatkan apa ya, waktu itu. Iya, kadang begitu. Lalai istilahnya. Tadi sampean bilang lupa akan apa? Sang Pencipta, mendahulukan dunia aja gitu. Ya, gitu. Oke, kalau gitu. Makasih Bang ya. Udah cukup. Ada yang diungkapkan lagi? Cukup ya. Cukup aja. Oke, makasih ya Siap. atas waktunya ya. Sama. Sorry, mic-nya Bang.